Ini sejarah penemuan roda yang mungkin tidak Anda kira sebelumnya. Asal-usul penemuan roda memang memiliki banyak versi. Meski bukti penggalian arkeologi roda ditemukan di Mesopotamia, namun bukti linguistik yang mendukung asal-usul penemuan roda justru ada di Eurasia. Roda, sebuah benda berbentuk bulat dan mempunyai as yang dihubungkan dengan benda lain sehingga bisa berputar. Selama ribuan tahun roda telah menjadi alat bantu yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Bisa kita bayangkan jika sampai hari ini belum ada benda yang bernama roda itu. Sebagian besar teknologi sekarang mengadopsi roda sebagai bagian dari sistem kerjanya. Mulai dari roda kendaraan, setir kemudi, roda roller pada mesin-mesin pabrik, sampai pada mekanisme mikro seperti pada mesin arloji dan komponen elektronika, semua mengadopsi roda. Dari penemuan yang sederhana berupa roda, lahirlah berbagai penemuan-penemuan lain yang terus berkembang setelahnya. Tahun 5500 sebelum Masehi. Penemuan roda tertua ditemukan dalam penggalian arkeologi di Mesopotamia dan diyakini berusia lebih dari 5500 tahun, namun bukan digunakan untuk transportasi, melainkan sebagai roda meja tembikar. Penemuan roda tertua, meskipun sering dianggap sebagai salah satu penemuan paling awal, roda sebenarnya muncul setelah penemuan alat pertanian, perahu, kain tenun, dan tembikar. Tetapi tidak ada yang tahu persis siapa yang menemukannya, sebab kendaraan beroda kemudian muncul di berbagai wilayah di Timur Tengah dan Eropa Timur. Penemuan gerobak dorong, gerobak beroda satu yang digunakan untuk mengangkut barang dan bahan mentah, biasanya di atas namakan orang Yunani kuno. Namun, bukti gerobak beroda sebelumnya telah ditemukan di Eropa dan Cina. Roda saja tanpa inovasi lebih lanjut, tidak akan banyak membantu umat manusia. Sebaliknya, kombinasi roda dan poros itulah yang memungkinkan bentuk-bentuk transportasi awal, termasuk gerobak dan kereta perang. Tahun 3370 sebelum Masehi. Panci Bronocice, sepotong tembikar yang ditemukan di Polandia dan berasal sekitar 3370 sebelum Masehi, diyakini menampilkan penggambaran kendaraan beroda paling awal. Bukti menunjukkan bahwa gerobak kecil, kemungkinan besar ditarik oleh ternak, gerobak pertama yang menampilkan roda dan as berputar bersama. Pasak kayu digunakan untuk memudahkan kereta luncur agar saat bertumpu pada as tidak bergeser, poros berputar di antara pasak, memungkinkan poros dan roda menciptakan semua gerakan. Belakangan, pasak diganti dengan lubang yang diukir pada rangka gerobak dan poros ditempatkan melalui lubang tersebut. Hal ini membuat roda yang lebih besar dan poros yang lebih tipis perlu dipisahkan, roda dipasang di kedua sisi poros. Poros tersebut tidak berputar tetapi terhubung dengan kuat ke kerangka gerobak, roda dipasang ke poros dengan cara yang memungkinkan mereka berputar bebas. Setelah roda ditemukan, bangsa Sumeria menemukan kereta luncur. Kereta luncur digunakan untuk mengangkut barang. Namun, bangsa Sumeria dengan cepat menyadari bahwa roda tersebut akan lebih efisien setelah dipasang pada roller. Tahun 3500 sebelum Masehi. Konsep roda pada masa ini belum begitu memikirkan efisiensi, hal itu cukup masuk akal, mengingat pada masa itu jalanan masih mengikuti kontur alam seadanya. Yakni jalan berundak-undak ataupun berbatu-batu, belum ada jalanan yang rata, halus dan lebar yang memadai untuk dilewati roda. Selain itu, peradaban yang berupa aktivitas pabrikan yang berkembang lebih awal adalah pembuatan gerabah dari tanah liat. Tahun 3200 sebelum Masehi. Pada masa ini, roda yang biasa dipergunakan pada alat transportasi terlihat di satu mosaik Mesopotamia, sekarang wilayah Irak yang ditengarai sekitar tahun 3200 sebelum Masehi. Hal ini terlihat dari patung-patung peninggalan bangsa ini, yang merupakan penggambaran tertua dari sebuah benda berbentuk roda. Beberapa pakar beranggapan bahwa kemungkinan roda telah ditemukan 5000 tahun sebelumnya di kawasan Asia. Kelahiran roda di masa ini, dikaitkan dengan kebutuhan manusia purba di masa itu yang butuh alat angkut untuk memindahkan hasil panen ladangnya atau hasil dari peternakannya dari satu tempat ke tempat yang lain. Penemuan roda di zaman perunggu itu sebenarnya sudah merupakan penemuan mutakhir. Karena tak hanya menemukan roda kayu yang bisa menggelinding saja, namun juga roda yang disambung dengan as sehingga dua roda bisa melajukan sebuah kereta dorong.
Dari catatan sejarah, penemuan-penemuan ahli arkeologi, maupun mitologi-mitologi yang ada tidak ada satupun yang bisa menyimpulkan siapa sesungguhnya penemu roda. Bisa jadi, setiap bangsa pada masa prasejarah mengenal roda secara bertahap dan alami. Sesuai dengan aktivitas dan peradaban yang makin berkembang. Penggunaan roda sebagai alat angkut kemungkinan berawal dari potongan-potongan kayu yang berbentuk roll sehingga bisa menggelinding. Roll-roll kayu di atasnya ditaruh papan sehingga bisa untuk mengangkut beban. Pada perkembangannya, dibuatlah poros yang kemudian dihubungkan antara roda yang satu dengan lainnya, dan kemudian merakit dengan rangka utama atau sasis sehingga tidak mudah lepas. Dengan teknologi awal yang sederhana inilah, kemudian manusia mengembangkan kendaraan beroda. Tahun 900 hingga 600 sebelum Masehi. Pada tahap lebih lanjut, roda digunakan pada kereta-kereta kuda ketika jalan-jalan telah dibuat lebih lebar dan rata. Teknologi kereta perang menjadi sangat penting bagi satu negeri pada masa itu. Berkat kereta perangnya yang maju, bangsa Assyria di bawah Sennacherib berhasil membangun kekaisaran yang luas, mengungguli Mesir, Babilonia, Persia, Arab, Israel dan masih banyak lagi bangsa-bangsa yang ditaklukkan. Tahun 1 sebelum Masehi, diawali dengan kedatangan orang Spanyol dengan membawa kuda ke Amerika. Para suku Indian yang tak pernah melihat itu pun mencoba memasangkan sebuah alat bernama travois, dua buah tiang panjang di sekitar badan kuda. Alat itu sebenarnya diciptakan untuk anjing, tapi cara ini pun dirasa efektif untuk digunakan membawa barang-barang berat. Namun, karena merasa kurang maksimal, muncullah pemikiran tentang bagaimana cara memindahkan barang hanya dengan sekali dorongan. Yaitu, menggunakan sebuah papan luncur yang di bawahnya diberi dua buah kayu panjang berbentuk silinder yang bisa membuat papan tersebut bergerak di tanah. Setelahnya, penemuan ini pun digunakan untuk mempermudah kinerja hewan dalam membawa barang berkelebihan muatan. Mekanismenya, hewan akan bergerak ke depan dan dua kayu berbentuk silinder itu akan mengikuti pergerakan hewan. Roda berangsur menjadi bagian dari budaya dan teknologi. Orang sadar bahwa gerak mekanis bagi penciptaan apapun hanya bisa dilakukan dengan roda. Lompatan ilmu pengetahuan ini terjadi ketika manusia menemukan roda bergigi yang awalnya digunakan pada roda tenaga air. Kemudian pada abad pertama, gabungan roda dari berbagai ukuran dan masing-masing dihubungkan dengan tali. Inilah yang belakangan diketahui sebagai prinsip perpindahan beban, percepatan dan perlambatan putaran. Tahun 1500-an. Pada tahun 1515, orang menemukan wheel lock, roda yang bisa diputar dan berhenti oleh sebuah benda pengganjal. Prinsip ini kemudian dikembangkan menjadi roda gerigi pemantik bom dan korek api. Dunia teknik sangat terbantu oleh penemuan roda. Dari mesin es krim sampai PLTA, mesin jahit sampai pesawat ulang-alik, sepeda sampai mobil balap formula. Tahun 1800-an. Sedangkan roda yang menggunakan karet ban seperti kita kenal sekarang adalah sebagai penggabungan antara teknologi roda sebelumnya, dengan penemuan teknik vulkanisasi karet oleh Charles Goodyear pada tahun 1839. Vulkanisasi berasal dari kata vulkan yang merupakan nama dewa api dalam kepercayaan bangsa Romawi. Karena itu temuan Goodyear ini dinamakan karet tahan api. Dengan ditemukannya karet tahan panas inilah, kemudian berkembang pembuatan ban kendaraan yang lebih tahan panas, yang dihasilkan akibat gesekan dengan permukaan jalan. Untuk menghargai temuan Charles Goodyear, sebuah perusahaan yang didirikan oleh Frank Seiberling pada tahun 1898 diberi nama Goodyear Tire and Rubber Company. Perusahaan ini bergerak di bidang industri karet dan pembuatan ban kendaraan, dan menjadi perusahaan yang terkenal hingga saat ini. Sebelum Seiberling mendirikan perusahaan Goodyear, pada tahun 1845, Thomson dan Dunlop telah menemukan ban yang berisi udara, yang pada waktu itu disebut ban hidup. Karena itulah kemudian Thomson dan Dunlop disebut bapak ban dunia. Karya Thomson kemudian dikembangkan oleh Dunlop, seorang dokter hewan asal Belfast, Irlandia. Apabila Thomson menggunakan kulit binatang sebagai bahan dasarnya, Dunlop menggantinya dengan karet. Penemuannya ini dipatenkan tahun 1870. Sejak tahun itu, teknologi ban terus berkembang, roda kendaraan terdiri dari ban dalam dan ban luar. Ban dalam ditemukan oleh Charles Kingston Welch. Lapisan ini dibuat untuk agar ban luar tidak langsung terkena permukaan tanah. Sedangkan William Erskine Bartlett,
Menemukan ban luar yang dilengkapi penguat pada tepinya, agar tidak mudah lepas ketika dipasang pada pelek. Fungsi roda di masa modern. Meskipun fungsi dasar roda tidak mengalami perubahan, roda modern jauh berbeda dengan roda kayu sederhana di masa lalu. Inovasi dalam ilmu material telah memungkinkan semua jenis roda untuk sepeda, mobil, sepeda motor, dan truk, termasuk roda yang dirancang untuk medan yang berat, es dan salju. Meskipun utamanya digunakan untuk transportasi, roda juga memiliki aplikasi lain, misalnya untuk kincir air. Di masa lalu, pabrik tekstil, pabrik penggergajian, dan penggilingan padi menggunakan tenaga air. Saat ini struktur serupa yang disebut turbin, digunakan untuk menghasilkan tenaga angin dan tenaga air. Giroskop adalah instrumen navigasi yang terdiri dari roda yang berputar dan sepasang gimbal. Versi modern alat ini digunakan dalam kompas dan akselerometer. Sekian ringkasan kami mengenai sejarah dan penemuan roda. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Tetap sehat, tetap semangat, agar kita bisa terus menjelajah langit dunia. Sebelum kita berpisah, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk update video-video terbaru dari kami.